Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lesti Oktaviani Slahagu. Saya berasal dari Prodi S1 PGSD Fakultas Komputer dan Pendidikan dengan NIM 131251067. Di sini saya sedang membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Agama Katolik yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Agama Katolik. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya. Jadi menurut saya pribadi, cara manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya itu ada banyak cara. Tetapi saya akan menyampaikan salah satu contohnya, yaitu dengan cara manusia tersebut melakukan ibadah atau beribadah berdasarkan kepercayaan yang dianutnya atau agama yang dianutnya. Jadi dia beribadah ke tempat ibadahnya tersebut, sehingga dengan begitu maka terbangunlah suatu hubungan antara dirinya dengan Tuhan, sehingga dengan begitu komunikasi dirinya dengan Tuhan semakin lebih dekat, dan dengan begitu dirinya bisa spiritualnya bisa menjadi lebih terperbaiki atau lebih baik lagi. Jadi mungkin itu jawaban saya. Lanjut yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Jadi di sini kita tahu bahwa agama itu bukan sepenuhnya bahwa hanya ada sisi baiknya, tetapi ada juga sisi buruknya, di mana salah satu contohnya ini ada beberapa yang seringkali kita temui mungkin. Jadi di sini saya akan menguraikan beberapa mungkin hal yang sering kali dilakukan oleh oknum-oknum menggunakan atas nama agama ketika melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama, memanipulasi, mengeksploitasi, dan menipu. Contohnya ini bagaimana? Yang pertama itu mengeksploitasi itu adalah dengan mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia mendasarkan melakukan sesuatu itu bahwa ini adalah tentang agama. Jadi dia menganggap bahwa jika dia membawa-bawa agama, maka orang lain akan percaya kepadanya. Yang kedua yaitu memanipulasi. Memanipulasi ini bagaimana? Jadi dia ini membuat orang lain tunduk kepadanya atau segan kepadanya, karena dia menjadikan agama sebagai tuntutan untuk bisa mengatur orang lain atau memaksa orang lain. Jadi dia bisa berkehendak terhadap orang lain karena dengan berlindung di balik kata bahwa ini adalah perintah agama atau aturan agama. Yang ketiga yaitu dengan menipu. Contohnya menipu ini bagaimana? Jadi menipu ini contohnya ada seorang oknum, dia mencoba menipu menggunakan agama kepada orang lain. Jadi orang lain akan percaya dan merasa segan terhadap dirinya karena mereka tahu bahwa orang ini lebih kastanya lebih tinggi dari dia. Jadi orang lain akan merasa segan ketika bertemu dengannya atau melihatnya. Jadi oknum tersebut akan memanfaatkan hal tersebut karena dia tahu bahwa orang lain percaya kepadanya bahwa dirinya itu memiliki kasta yang berbeda dengan dirinya, dan mendasarkan itu semua atas nama agama. Jadi mungkin itu saja untuk jawaban yang kedua. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, apakah agama dapat mengubah orang yang tidak baik menjadi baik? Baik, di sini saya akan menjawab. Menurut saya pribadi, tentu saja agama tersebut bisa mengubah orang yang tidak baik menjadi lebih baik. Kenapa saya memberikan pernyataan tersebut? Karena saya juga pernah merasakan di daerah saya sendiri. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dengan agama orang tersebut bisa berubah. Jadi dahulu kala itu saya memiliki tetangga, di mana tetangga saya ini hanya tidak pernah beribadah, malas untuk beribadah atau sebagainya, malas untuk pertemuan-pertemuan kegerejaan atau dimanapun dia berada. Jadi dia ini merasa malas dan tidak peduli. Jadi di saat orang lain ke gereja, dia di rumah. Jadi dia tidurlah, bermalas-malasan lah. Namun suatu saat mukjizat itu terjadi pada saat anak dia ini kecelakaan. Dan setelah kecelakaan itu, entah mengapa tiba-tiba dia ini sadar bahwa telah banyak dosa yang telah dia lakukan.
Jadi dia mulai memikirkan bahwa salah satunya itu adalah dia sering malas ke gereja. Jadi setelah mengetahui hal tersebut, dia mengubah pola kehidupannya yang tadinya bermalas-malasan dan tidak ingin melakukan sesuatu. Dia merubah hal tersebut dan berjanji kepada Tuhan untuk selalu berada di hadapan Tuhan, yaitu dengan pergi ke gereja atau ke hal-hal kerohanian sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan ketiga tersebut. Kiranya jawaban saya ini dapat terpenuhi. Baik, sebelum mengakhiri video ini, saya akan membawakan satu doa penutup. Langsung saja, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, inilah hamba-Mu kembali mengucapkan syukur kepadamu, di mana Engkau telah menjaga setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh hamba-Mu ini, Tuhan, dimanapun berada. Dan Tuhan, tadi barusan juga hamba-Mu ini telah menjawab serangkaian pertanyaan dan menjawab. Tuhan, sekiranya semoga apa yang telah hamba-Mu ini tadi sampaikan dapat menjadi sumber kekuatan dan menjadi pedoman teladan bagi kehidupan untuk kedepannya, Tuhan. Demikianlah doa yang sangat singkat ini, Tuhan, hanya kami landaskan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus sebagai juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.